Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah rekan sekalian, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan menjadi wasilah dalam rangka menambah amal kita, menambah kebaikan kita, dan insya Allah kita juga berdoa mudah-mudahan Allah catat sebagai amal baik yang kelak akan disiapkan pahalanya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan sekalian, pagi hari ini masih dengan saya insya Allah mewakili rekan-rekan di Komite Syariah menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan yang merupakan bagian dari kebijakan perusahaan kita, kebijakan rumah sakit yang sudah di-SK-kan oleh rumah sakit. Berikutnya, ikhwat iman yang dimuliakan, nah kita akan memulai bahasan. Apa itu smart? Bagaimana smart? Sebutkan coba S-nya apa? M A R T. Kenapa ini ada? Kenapa ini muncul? Kenapa ini menjadi nilai yang harus kita internalisasi dalam diri? Itu pertanyaan penting. Ya. Kita bahas yang pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Apa itu siddiq? Apa artinya siddiq? Jujur. Arti yang lain apa? Benar. Jujur, benar. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 119, Allah sampaikan, ada yang mau baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama dengan orang-orang yang benar, jujur. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah para ulama membuat kaidah. Al-amru lil wujub illa ma dallad dalilu ala khilafih. Setiap perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa perintah itu tidak menunjukkan wajib. Saya ulangi sekali lagi. Perintah menurut awalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa perintah itu bukan perintah wajib. Contoh dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikan sholat. Apa hukum sholat? Wajib. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa perintah tersebut menunjukkan sunnah, maka sholat itu menjadi sunnah. Kira-kira seperti itu. Maka siddiq menurut ayat ini, karena bahasanya maka jadilah kalian, maka tetaplah kalian bersama orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Kita ingin garis bawah, rekan sekalian, bicara tentang kejujuran itu bicara tentang perintah Allah. Saya ulang sekali lagi. Bicara jujur, berperilaku jujur, memiliki niat yang jujur adalah perintah. Jadi nggak main-main. Ah ini smart apaan gitu? Enggak. Nggak main-main kita membuat kriteria, membuat core value ini. Tidak main-main.
Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini saja misalnya, itu jujur itu perintah. Artinya kalau perintah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, yang akan diberikan pahala jika dikerjakan, yang apabila ditinggalkan akan berdosa. Saya ulang, jujur itu, menjadi pribadi jujur itu, benar itu, menjadi pribadi yang benar adalah perintah Allah. Ya, perintah. Artinya juga karena ini perintah Allah, maka menjadi ketentuan Allah, dan artinya berarti masuk dalam koridor agama. Jadi jujur itu sebetulnya kita sedang mempraktekkan agama. Lebih jauhnya, jujur itu adalah tauhid. Rekan sekalian, jangan main-main. Saya ulangi sekali lagi, rumah sakit membuat core value smart, S-nya sidik, jujur, itu nggak main-main, dikaji sedemikian rupa. Sehingga kalau dalam bahasa Arab kita mengenal ada salam gitu ya. Salam, misalnya smart, S pertamanya salam, boleh nggak? Boleh? S-nya itu bukan sidik tapi salam, boleh nggak? Salam artinya apa? Pertanyaannya, kenapa bukan salam? Kok sidik sih pilihnya? Kan begitu ya? Kenapa bukan salam? Kok sidik sih? Ini saya ulangi, penting sekali lagi. Kenapa smart, S-nya itu sidik, jujur? Jujur itu bicara tentang perintah, bicara tentang kewajiban. Jujur itu juga bicara tentang tauhid. Jujur itu bicara ajaran agama. Ya. Jadi kenapa jujur? Karena kita sedang bicara tentang agama. Maka rekan sekalian, beruntunglah kita ada di sini. Diarahkan, dibimbing, diajarkan, dinasehati tentang ajaran agama, tentang jujur, tentang tauhid, tentang iman. Saya nggak tahu, ada rekan-rekan yang punya pengalaman di tempat yang lain sebelum ke sini? Ada? Yang punya pengalaman di tempat yang lain selain di sini? Ada? Ada nggak? Banyak. Rekan-rekan selama di sini ada diajarkan seperti ini? Dibimbing seperti ini? Makanya saya ulangi sekali lagi, beruntung kita ada di sini dan diajarkan, dimanage oleh manajemen, diarahkan, dinasehatkan. Untuk apa? Untuk jujur. Jujur itu pendidikan agama, jujur itu tauhid, jujur itu perintah Allah. Jujur itu tentang agama secara umum. Makanya dalam hadis disebutkan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Kata Allah, jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada jannah, kepada surga. Dan sesungguhnya apabila seseorang benar-benar menunjukkan, berbuat pribadi seorang yang jujur, maka kata Allah, kata Rasulullah, akan ditulis sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, orang yang berdusta, orang yang dusta, dusta menunjukkan kepada al-fujur, al-fujur menunjukkan kepada an-nar. Dan apabila seseorang tidak jujur, pernah berbohong, maka akan ditulis yuktaba indallahi kadzaban, ditulis sebagai pendusta. Ada yang pernah nonton TV? Ada yang pernah nonton TV? Ada. Judulnya Upin Ipin, mohon maaf saya sebutin. Pernah lihat ada seseorang yang dianulir kata-kata tolongnya? Ada? Tolong, tolong gitu. Pernah? Pernah lihat ya? Tolong, tolong, ada serigala.
Sudah ingat? Sudah ingat. Betul ya? Tolong. Tahu tanya orang yang mendengar langsung kumpul semuanya. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Kan begitu ya? Ternyata nggak ada. Udah pulang lagi. Sekali waktu ternyata serigalanya ada. Kemudian dia ngomong, tolong. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, kemarin juga bohong. Maka akan dicatat sebagai seorang pembohong. Jadi rekan sekalian, saya ulangi sekali lagi. Kenapa siddiq? Kenapa harus siddiq? Kenapa jujur? Kenapa harus benar? Karena ini ajaran agama. Ini perintah Allah. Harus jujur, harus benar. Nggak boleh bohong. Kalau mencatat yang benar. Ya kan? Kalau menulis yang benar. Kalau bicara yang benar. Kalau bertindaklah yang benar. Di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa? Isra dan Mi'raj. Menurut rekan-rekan, kalau dari sisi akliyah, masuk akal nggak kira-kira Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha? Menurut akal kira-kira masuk akal apa enggak? Ada yang tahu jarak bumi ke langit pertama berapa tahun? Berapa jarak? Berapa jauh antara bumi dengan langit pertama? Ada yang tahu? Ada yang sudah menghitung? Jauh gitu ya? Jauh. Dalam keterangan itu jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kalau langit pertama ke kedua jaraknya sama, artinya berarti 500 tahun perjalanan. Kedua ketiga keempat, empat kelima, lima keenam, enam ketujuh. Berarti 5 kali 7. Belum lagi dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril nggak ikut. Dan menurut keterangan yang lain, tebalnya langit pertama itu tebalnya saja 500 tahun perjalanan. Seandainya ketebalan langit kedua juga sama 500 tahun perjalanan, artinya berarti 7 kali 2 14. 14 kali 500 tahun perjalanan. Belum lagi ditambah langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Padahal Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diibaratkan dalam ayat surah Al-Isra ayat 1 itu menggunakan kalimat lailan, pada suatu malam. Saya ingin berhitung dulu. Kalau disebut malam berapa jam? Kalau disebut satu malam berapa jam? 12 jam. Padahal dalam riwayat ada yang menyebutkan Rasulullah itu sudah kembali sebelum subuh. Katakanlah patokannya waktu kita hari ini. Kalau subuh jam 4:30, sebelum subuh sudah ada. Katakanlah jam 4. Rasulullah jam 4 sudah ada lagi. 12 jam. Dikurangi itu, karena jam 4 Rasulullah sudah sampai. Berarti berapa? Dikurangi 2. Katakanlah 10 jam. Betul? Katakanlah 10 jam. Tapi dalam riwayat disebutkan Rasulullah ketika sampai langit pertama, dia ditanya, siapa itu? Jibril. Dengan siapa itu? Muhammad. Diperintah atau tidak? Diperintah. Ketemu dengan Nabi Adam, ditanya. Didoakan. Kemudian berangkat ke langit kedua. Hal yang sama juga ditanyakan. Siapa di sana? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Untuk diperintahkah atau tidak? Diperintah. Sampai langit ketujuh seperti itu. Yang hebatnya lagi, pulang dari Sidratul Muntaha sampai langit keempat, ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ditanya, ketemu dengan Allah, bertemu.
Merintahkan apa? Sholat. Berapa waktu? 50. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Mohon maaf, umatmu itu nggak akan sanggup sholat 50 waktu itu. Berangkat lagi ke sana, minta lagi dispensasi kepada Allah. Berangkat dari langit keempat, perjalanan 500 tahun perjalanan, tebalnya 500 perjalanan, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah pulang kembali. Setelah itu kan tidak ada ceritanya. Seandainya setiap 5 waktu yang Allah diskon, seperti itulah Rasulullah bolak-balik. Kira-kira berapa lama waktunya itu? Kalau perjalanan suatu malam jam 4 sudah pulang lagi. Masuk di akal? Masuk di akal? Tidak. Dan cerita ini didengar oleh Abu Bakar. Dan cerita ini didengar oleh Abu Bakar. Apa Abu Bakar katakan? Seandainya saya mendengar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara, mengkisahkan perjalanannya yang jauh lebih tidak masuk akal dari yang saya dengar ini, maka saya akan percaya. Maka Abu Bakar digelarilah As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Yang membenarkan, pribadi yang jujur. Maka sebetulnya jujur, membenarkan, perilaku jujur, ucapan jujur, niat yang jujur, sikap diam yang jujur adalah persoalan iman. Ya, makanya saya ulang sekali lagi, rekan-rekan, smart, siddiq. Nggak sembarang siddiq kita ambil. Kan kata-kata salam juga bisa. Kan kata-kata salim juga bisa. Kan kata-kata salamah juga bisa kan? Kenapa tidak ngambil salamah, salim, atau salam, dan seterusnya? Kenapa tidak kita ambil itu? Karena kami yakin siddiq, jujur itu pertama kali. Dan tentang iman. Iya kan? Dan tentang iman. Rekan sekalian, beruntung kita ada di sini. Manajemen membuat sebuah gebrakan baru, membuat sebuah pendidikan yang sangat luar biasa. Siddiq, perusahaan, manajemen sedang mengajarkan kita bagaimana arti iman yang sesungguhnya. Al-Ankabut surah keberapa? Al-Ankabut surah keberapa? Surah yang ke-29. Silakan baca ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat 2-nya. Ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ketika Allah bicara iman, dan iman kita akan diuji, maka orang yang imannya diuji adalah orang-orang yang sedang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala keberpihakannya, apakah dia membenarkan atau dia membohongkan. Jadi siddiq itu adalah perkara iman. Siddiq itu perkara agama. Oleh karena itu karakter ini harus menjadi watak dalam bicara kita, dalam perasaan kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita. Faham ya insya Allah? Jadi rekan sekalian, siddiq itu bukan hanya bicara siddiq saja. Siddiq artinya jujur, siddiq artinya benar. Tidak, bukan sampai di situ. Mari kita internalisasi. Siddiq itu iman. Siddiq itu agama. Ya. Baik, jadi khotimah yang dimuliakan, kata Allah, maka bersamalah dengan orang-orang yang jujur, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Maka kita wajib menjadi orang yang jujur, wajib menjadi orang yang benar. Dalam sebuah ungkapan disampaikan, berbahagialah kita jika kita dipertemukan dengan orang, dengan pribadi, dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan perusahaan. Yang perusahaan mengajarkan kejujuran, perusahaan mengajarkan kebenaran, dan kita ikut jujur dan kita juga ikut benar. Ya, berbahagialah saya, kita,
dipertemukan oleh Allah dengan pribadi seorang teman yang jujur dan kemudian kita menjadi jujur. Tapi alangkah celaka bagi kita yang dipertemukan dengan teman yang jujur, perusahaan yang jujur, lingkungan kerja yang jujur, tapi kita tidak ikut menjadi orang yang jujur, celaka kita. Ya. Jadi rekan sekalian, ini penting disampaikan dan ini adalah filosofi yang harus diketahui oleh rekan-rekan. Jadi nggak semata-mata smart, sidik, enggak. Tidak semata-mata seperti itu. Tapi sidik sedang mengajarkan kejujuran, sidik sedang mengajarkan kebenaran, sidik sedang mengajarkan agama, dan tentu saja sidik sedang mengajarkan iman kepada kita. Ya, baik, lanjut. Dalam bahasa Arab artinya benar, nyata dari kalimat sadaqa, sidqan, sadiqan. Benar, jujur. Jujur. Kalau kita bertanya dalam hal apa itu jujur? Pertama tentu jujur dalam niat, jujur dalam hati, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Oleh karena itu sering saya sampaikan, bangunan iman itu ada 3. Bangunan iman itu ada 3. Ya, masih ingat? Bangunan iman itu ada 3, masih ingat? Apa itu iman? I'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Saya ulangi, apa itu iman? Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisani, amalun bil arkan. Itulah iman. Coba lihat. Kalau jujur dalam hati, jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, rasanya benar seperti itulah iman itu. Makanya kenapa saya katakan jujur itu berkata atau bicara tentang iman. Inilah. Maka seseorang tidak disebut beriman seandainya perbuatannya tidak sama dengan hati dan ucapannya. Orang kafir kenapa disebut kafir? Ayo, ada yang mau jawab. Orang kafir kenapa disebut kafir? Padahal mengakunya beriman, padahal mengakunya beragama. Tapi kata Allah mereka tidak beriman, mereka tidak beragama. Ayo, kenapa? Mengakui. Allah sampaikan, hai Muhammad, katakan siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Siapa yang menurunkan air? Siapa yang menghembuskan angin? La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan jawabannya adalah Allah. Mereka percaya kok. Dalam hatinya percaya kok. Dalam lisannya percaya kok. Kenapa saya ulang sekali lagi? Kenapa mereka orang kafir tidak disebut orang beriman? Karena tindakannya tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Artinya apa rekan-rekan? Kalau kita nggak jujur, bisa nggak disebut orang yang tidak beriman? Kalau jujur itu ada dalam hati, jujur itu dalam ucapan, jujur itu dalam perbuatan, artinya satu saja hilang, tercerabut dari rukun jujur, rukun sidik, berarti kita sesungguhnya bukan orang beriman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini penting disampaikan. Maka ikhwatu iman yang muliakan rekan-rekan karyawan Asyifa, bicara jujur, bicara sidik itu bukan hanya semata-mata harus dihafal dalam lisan, tidak. Harus menjadi sebuah keyakinan. Harus menjadi sebuah keyakinan. Makanya rekan sekalian begini, ngapain ya Jumat ngaji pembinaan, hari Selasa datang lagi untuk pembinaan? Enggak. Ayo kita datang. Saya ulangi sekali lagi, saya tunjukkan. Bicara jujur itu bukan perkara core value rumah sakit saja, yang mungkin nanti akan dipampang, yang mungkin nanti akan dihafal saja. Rekan-rekan yang mohon maaf, yang baru, yang sedang akan melanjutkan kontraknya, kemudian ditanya apa itu smart, sidik. Enggak, bukan hanya itu. Tapi harus diinternalisasi. Ini tuh perkara iman. Ini perkara iman. Jujur itu perkara iman.
Lihat kata Imam Al-Ghazali, ya, walaupun mungkin 4 tapi sama, ada 3, dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan. Jadi satu kesatuan rekan-rekan, ya. Makanya hatinya harus jujur, lisannya harus jujur, perbuatannya harus. Tidak boleh misalnya sama cukup dalam hati saja, enggak. Sama cukup dalam ucapan saja, tidak. Karena kita akan dianulir, iman kita akan dianulir, iman kita akan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mencakup seluruhnya. Ya. Amaliyah yaumiyah pada karakter siddiq. Bersikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Bersikap sesuai fakta, pada situasi, pada kondisi yang sebenarnya. Saya ulangi sekali lagi rekan sekalian, barangkali nanti di lapangan akan menemukan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak bisa mengelak. Betul begitu? Ada yang tidak bisa mengelak. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, ya. Iya. Kenapa? Karena ini penting. Bicara sidik, bicara jujur, bicara iman. Iman itu 3. Iman itu dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan. Tidak bisa iman itu dalam hati saja, tidak bisa. Iman itu tidak bisa dalam ucapan saja, tidak bisa. Perbuatan saja, tidak bisa. Iman itu harus 3-tiganya ada. 3 unsur ini ada. Tidak menyebar rumor yang tidak jelas, hoax, jangan. Saya ulangi rekan-rekan, masih sakit hati ada setelah tanggal 14? Sakit hati. Oh, sakit hati, Masya Allah. Enggak lah, enggak usah ya. Kita lapangkan dada kita ridho dengan apa adanya. Kita syukur bahwa Allah masih menganugerahkan usia kepada kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar menerima, belajar sabar, belajar menghormati pendapat orang lain. Betul? Suami dan istri makanya jangan sampai tidak jujur. Ini para suami di sini nih, mohon maaf. Jangan nggak jujur ya. Coba saya tanya hatinya, jangan mulutnya. Coba saya tanya hatinya. Handphonenya ketinggalan di rumah, diambil lagi, deg-degan. Kalau diambil lagi buru-buru, kalau deg-degan hatinya, ada sesuatu itu. Hati-hati itu. Iya. Begitupun sebaliknya, yang istri sama begitu. Kalau deg-degan, diambil lagi, buru-buru, nggak mau ketinggalan, nggak mau dilihat orang, bahkan mungkin setiap pekan sandinya diganti dan seterusnya. Mohon maaf, seandainya ada rasa dalam hati kita seperti itu, berarti kita sedang mempersiapkan memiliki karakter yang tidak jujur. Iya, mohon maaf itu. Ya, jadi nggak main-main, bicara jujur nggak main-main. Ya. Kembalikan, kalau itu bukan haknya, kembalikan. Ya. Sebagai bukti kita orang jujur, maksud saya, kembalikan. Jangan mengambil milik orang lain. Jangan. Kalau bukan haknya jangan diambil. Kalau bukan haknya jangan dimiliki. Kalau bukan haknya jangan dimakan, jangan dimanfaatkan, jangan digunakan. Kalau bukan miliknya, kalau bukan haknya. Seandainya ada salah, ada keliru, akui saja. Tidak ada orang yang kemudian jatuh seandainya sudah terucap. Ya, dipercaya banyak orang akan terhindar dari fitnah. Hidup akan terasa damai dan bahagia. Yakinkan, jika kita jujur, pasti dipercaya orang. Muhammad itu sebelum jadi nabi itu sudah digelari Al-Amin. Artinya apa? Kenapa dipercaya? Karena dia pribadi yang jujur. Ya, harga dirinya karena mengakui kesalahan tidak ada. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada orang yang jatuh wibawanya, jatuh kehormatannya, jatuh kepercayaannya kalau dia salah mengakui. Tidak ada. Tidak ada. Tepati janji. Tepati
janji. Ingat, ada 3 ciri orang munafik. Salah satunya, apabila dia berjanji, khianat. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Artinya apa? Berbohong. Mohon maaf nanti ya. Oh, kemarin sebelum tanggal 14. Pilih saya akan perjuangkan kepentingan umat. Saya akan ada di garda depan untuk mensejahterakan rakyat-rakyat ini. Misalnya seperti itu. Sampai di sana, kemudian terkontaminasi pikirannya, terkontaminasi hatinya, terkontaminasi ucapannya, terkontaminasi perbuatannya, naringkuk akhirnya. Di mana? Di jeruji besi. Naudzubillah. Ya, oleh karena itu tepati janji. Pribadi yang jujur. Kenapa Muhammad dipercaya, digelari sebagai Al-Amin? Karena dia orang yang jujur. Ada orang yang nitip emasnya, ada orang yang nitip uangnya, ada orang yang nitip pakaiannya. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Karena apa? Karena dia orang jujur. Sampai mengaku menjadi nabi karena perintah Allah, sampai berdakwah bertahun-tahun lamanya, Nabi Muhammad tetap sebagai Muhammad dipercaya sebagai orang yang jujur. Hanya kemudian kenapa ditolak? Yang ditolak itu kenabiannya, yang ditolak itu ajarannya, yang ditolak itu keyakinannya, yang ditolak itu syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam. Dalam kitab mereka sudah disebutkan akan datang pengganti Isa. Dalam Al-Quran surah As-Saff sudah disebutkan Isa mengatakan akan datang setelah saya, namanya Ahmad, yang akan melanjutkan ajaran ini. Tapi lihat dalam surah Al-Bayyinah tadi itu, kata mereka, kami tidak akan meninggalkan agama kami tidak akan meninggalkan kepercayaan kami sehingga datang Al-Bayyinah. Siapa Al-Bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, seorang nabi yang membacakan kitab sebagaimana Nabi Isa membacakan kitab. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan rela datang jauh-jauh dari Palestina, migrasi ke Madinah hanya untuk melihat mana Ahmad yang disebutkan dalam kitab tersebut itu. Pas dilihat, ternyata ajarannya beda, ternyata keyakinannya berbeda, ternyata akhlaknya berbeda, ternyata bukan dari keluarga kami. Maka mereka katakan menolak. Saya menolak kenabiannya, bukan menolak Muhammadnya. Kan begitu. Jadi rekan sekalian, mohon maaf, jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Yakinkan itu. Tidak ada orang yang tidak dipercaya kalau dia jujur. Akan bahagia, akan damai hidupnya. Tidak akan difitnah. Kita mah pagi-pagi lihat TV, TV dinyalain. Langsung muncul apa? Quick count. Langsung saja bilang curang, ini salah ini. Gak usah seperti itu, gak usah. Akan memenjarakan pikiran kita, perasaan kita, hati kita, ucapan kita itu. Kita dipenjara oleh ucapan kita kok itu, ya. Jadi ridhokan saja. Syarhus sadar, lapangkan dada kita. Syukur karena Allah masih mempercayakan kita sampai hari ini untuk belajar sabar, belajar menghargai pendapat orang lain. Bayangkan kalau pas buka TV pagi-pagi ngelihat quick count yang tidak sesuai dengan harapan saya, kemudian saya caci maki dengan ucapan-ucapan yang belum tentu benar, dan kemudian saya meninggal. Hati-hati, dosa. Bener nggak? Makanya kenapa saya bilang bersyukur 5 hari setelah hari tersebut kita masih sampai hari ini. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita belajar. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghargai orang lain, pendapat orang lain, menghargai perbedaan, menghargai siapa yang menang, siapa yang kalah. Mungkin tak belum ditetapkan hari ini, kan begitu ya. Kemudian saya simpan sakit hati saya selama 5 tahun. Mohon maaf, selama 5 tahun kita sedang berdosa pada saat yang sama. Naudzubillah, tsumma
Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu rekan sekalian, insya Allah yakinkan saja, orang jujur pasti dipercaya banyak orang, orang yang jujur pasti terhindar dari fitnah, orang yang jujur hidupnya pasti akan damai dan bahagia insya Allah. Saya tanya seorang sekali lagi, kalau kita mengatakan sesuatu yang bukan mestinya dikatakan, kalau kita melakukan sesuatu yang bukan semestinya dilakukan, kira-kira hati kita apa? Bagaimana? Kenapa? Pasti hati kita mengatakan itu salah. Kenapa dosa disebut dosa? Kenapa maksiat disebut maksiat? Atau sekurang-kurangnya apa tandanya dosa, apa tandanya maksiat? Apa? Bagi Bapak khususnya dan juga bagi rekan-rekan semua. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Kenapa dosa disebut dosa? Apa tandanya dosa disebut dosa? Satu, saya tidak mau kelihatan orang lain, tidak mau ketahuan orang lain, dan hati saya yang paling penting, hati saya deg-degan, hati saya nggak akan bahagia itu dengan seperti itu. Betul ya? Maka saya ulangi sekali lagi, kalau kita melakukan sesuatu dan hati kita deg-degan bahwa yang saya lakukan adalah salah, berarti sesungguhnya itu adalah dosa. Berarti sesungguhnya adalah dosa. Teman-teman sholat di masjid, datang ke sini, deg-degan hatinya? Takut hatinya? Tidak. Bahkan mungkin saya ingin dilihat oleh orang lain. Betul? Tapi kalau ada seseorang yang mencuri, mengendap-endap, pasti dia tidak mau kelihatan oleh orang lain, tidak mau ketahuan orang lain, dan pasti hatinya juga tidak tenang. Betul ya? Nah, oleh karena itu rekan sekalian, saya ulangi sekali lagi, orang yang jujur pasti dipercaya banyak orang, terhindar dari fitnah, dan hidup dia akan damai. Begitupun hidup dia akan bahagia. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali, ini ada 9 SPM syariah. Tolong diingat, tolong dihafal, tolong diresapi, tolong diinternalisasi. Kenapa? Karena jangan sampai ini hafalan semata. 3 mutu wajib syariah, wajib juga. Tolong hafal, internalisasi dalam diri kita. Karena apa? Karena sesungguhnya ini akan menyelamatkan kita insya Allah. Menjadi hospitalia rumah sakit itu, tolong jangan semata-mata berpikir sebagai karyawan, tidak. Ya, saya sering menyampaikan ke rekan-rekan yang baru terutama itu. Yang baru terutama, jadikan sebagai sarana perluasan ibadah. Ini penting. Ya, jadikan sebagai sarana perluasan ibadah. Kita sedang beribadah di sini. Oleh karena itu, kalau rumah sakit mengajarkan tentang sidik, tentang jujur, artinya rumah sakit sedang mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang perintah Allah, mengajarkan tentang satu kewajiban, bahwa dalam hati saya harus benar, harus jujur, harus sidik, ucapan saya harus benar, harus jujur, harus sidik, perbuatan saya harus benar, harus jujur, harus sidik, karena itu perintah dari Allah. Saya ulang kaidahnya, sesuatu yang menunjukkan wajib maka tetap akan wajib selama tidak ada dalil yang mengatakan perintah itu menunjukkan selain wajib. Maka wajib hukumnya kita melakukan, berpikir, merasa, dan merencanakan sesuatu yang jujur. Oleh karena itu rekan sekalian, seandainya masih ada pertanyaan bagi kita, kenapa saya harus menghafalkan core value Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi, smart, sidik, jujur, benar. Kenapa? Kalau masih ada pertanyaan seperti itu, ingat, saya jujur, saya sedang mengaplikasikan ajaran agama. Kenapa saya jujur? Saya sedang mengaplikasikan syariat Allah. Kenapa saya jujur? Saya sedang menjadi pribadi orang yang beriman. Itu yang paling penting. Ya, oleh karena itu aplikasikan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan hanya di area pelayanan rumah sakit saja, tetapi berlaku untuk pribadi dengan suami, dengan istri, pribadi sebagai orang tua dengan anaknya, pribadi sebagai keluarga dengan keluarga besar, pribadi sebagai tetangga dengan tetangga lain, pribadi sebagai karyawan dengan karyawan yang lain. Mari kita bersikap jujur,
benar dalam niat, dalam hati, dalam ucapan, dan dalam perbuatan kita. Insya Allah hidup kita akan bahagia, damai, sejahtera. Tidak ada orang yang tidak senang dengan orang yang jujur. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seandainya ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silakan. Ada waktu 7 menit lagi, insya Allah. Mangga. Mumpung gratis, it's free. Silakan. Mumpung gratis. Ada pertanyaan? Barangkali, oh ya, silakan, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dalam bahasa santri, hanya beda dalam wazan, Pak. Hanya beda dalam timbangan. Sebetulnya akar katanya sama. Jujur ya benar, benar juga ya jujur. Artinya apa? Orang yang jujur perkataannya benar. Orang yang benar pasti jujur. Jadi saya ulangi sekali lagi, apakah ada perbedaan? Tidak ada, karena akar katanya sama. Akar katanya sama. Kemudian kita hari ini misalnya, kok ada jujur, ada benar. Kan beda jujur dan benar. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada perbedaan. Benar itu, kalau misalnya kita melakukan sesuatu atau menulis sesuatu yang harusnya A, kita tulis A. Maaf, jujur. Kalau yang harusnya kita tulis A, kita tulis A, berarti kita jujur. Kalau harusnya kita tulis B dan kita tulis B, berarti jujur. Persoalannya, apakah kalau saya nulis A disebut benar? Belum tentu. Kenapa? Karena boleh jadi saya nulis A atas tekanan, bisa jadi, Pak. Tapi pada saat itu benar. 2. Misalnya kita menghadapi akreditasi, teman-teman yang ada di kepengurusan itu pasti tahu. Asal ada dokumennya, asal ada panduannya, asal ada pedomannya, maka sesuatu tersebut seandainya pun salah, tapi sandarannya ada, menjadi benar. Itu yang saya maksudkan, Pak. Akar katanya sama. Jujur benar itu nggak ada bedanya. Tapi dalam aplikasi bisa jadi berbeda. Jujur itu kalau harusnya A saya tulis A, kalau saya tulis B berarti dusta. Benar itu saya tulis A dan itu benar walaupun seharusnya B. Contoh ketiga, kita membuat skripsi. Minimal sandaran referensinya 4 tahun ke belakang. Ternyata yang kita ambil referensi sandarannya 10 tahun ke belakang. Rekan sekalian mengutip buku referensi yang 10 tahun ke belakang, benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Benar, Pak. Walaupun sudah ada buku 4 tahun yang lalu sudah menganulir kebenaran itu gitu. Itu maksud saya. Jadi jujur itu pasti kalau harusnya ditulis B, ya ditulis B, ditulis A, ya ditulis A seharusnya. Tapi kalau benar belum tentu. Benarnya B tapi ditulisnya A. Kenapa? Karena instruksi, karena SOP, karena panduan, karena pedoman. Contoh yang keempat, saya pernah bekerja sebelum di sini. Kemudian ada salah satu dokter spesialis melakukan katanya dalam gugatannya malpraktek. Seorang ibu kemudian disesar, kemudian koma selama 2 tahun. Gugatannya ke pengadilan, istri saya awalnya sehat, istri saya awalnya juga bisa berjalan, sekarang jadi terbaring di rumah sakit 2 tahun. Diadulah di meja pengadilan. Seandainya ada SOP kita yang mungkin sedikit agak keliru,
tapi SOP-nya ini. Dan itu dibenarkan. Gitu maksud saya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau referensinya salah bukan berarti tidak benar, tetap benar, hanya mengambil referensi yang salah. Contoh yang kelima, Imam Asy-Syafi'i itu punya 2 kitab. Pertama Qaul Qadim, yang kedua Qaul Jadid. Pertanyaannya, kenapa ada Qaul Jadid? Ada pendapat beliau yang terdahulu, ada pendapat beliau yang kemudian. Pertanyaannya, pendapat beliau terdahulu salah apa tidak waktu itu? Salah apa tidak? Tidak. Pendapat yang kemudian adalah pendapat yang bisa jadi menganulir pendapat pertama, bisa jadi juga menguatkan pendapat yang pertama, atau mungkin tambahan dalil untuk pendapat yang pertama. Jadi saya memahaminya begitu, Pak. Jadi kalau jujur itu memang ditulis A, memang seharusnya A, tapi benar itu belum tentu. Kita nulisnya A, semestinya B. Tapi benar karena SOP-nya. Tapi benar karena rujukannya. Tapi benar karena referensinya, gitu seperti itu. Benar, hanya keliru mengambil referensi. Tapi nulis B-nya mah benar karena referensinya pendapat yang terdahulu, begitu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu 1 menit. Ada dari sini? Ibu-ibu? Cukup? Baik. Kesimpulan ya, kesimpulan. Rekan sekalian, kita hari ini datang ke sini, rekan-rekan diberikan materi, paparan materi terkait dengan siddiq. Tidak semata jujur, benar tidak, tapi kita sedang bicara iman, kita sedang bicara syariat, kita sedang bicara perintah Allah, kita sedang bicara kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah seandainya sewaktu-waktu kita tidak jujur, tidak melaksanakan sesuatu memang sesuai dengan perintahnya, dan insya Allah ke depan tidak ada lagi perasaan hati kita yang tidak jujur, tidak ada lagi lisan kita yang berucap yang tidak jujur, dan tidak ada lagi perbuatan kita yang kita lakukan juga atas nama ketidakjujuran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi amal kita. Itu saja rekan-rekan, semoga bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan bisa dimanfaatkan. Terakhir, dasar pengetahuan adalah ingin tahu dan puncak pengetahuan adalah tidak tahu. Keluar dari tempat ini, rekan-rekan mudah-mudahan semakin bersemangat. Ternyata saya kurang ilmu sehingga banyak belajar. Karena apa tadi? Puncak pengetahuan justru malah tidak tahu. Begitu ya. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Syahid atas paparan terkait smart convalescent rumah sakit farmasi. Pak, sesi sini ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada. Jika tidak ada, maka kita akan tutup kegiatan hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami undang kembali rekan-rekan semua untuk sesi sidik 1 minggu lagi ya, hanya di Selasa depan. Nah, bulan depannya karena menghadapi bulan persiapan kita semua dalam bulan Ramadan, maka mudah-mudahan tema mandatorinya bulan depan kita dengan tahsin Quran ya. Jadi bisa sambil belajar Al-Quran kembali ya. Barangkali itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon dicek kembali presensi kehadirannya di website kepegawaian di kolom pengajian, tetapi temanya MAY Smart ya. Terima kasih Pak Ustadz Syahid, semoga ilmunya bermanfaat. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.